Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dimanapun berada, jumpa lagi bersama Bunda Eka di acara PCA Podcast Aisyah, melangkah bersama merajut perubahan. Ayah bunda sekalian, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu kita hari ini adalah seorang yang expert di bidangnya, dan beliau adalah Ibu Fahrunajah Maulidia atau biasa kita sapa dengan Ibu Lydia. Ibu Lydia ini adalah konsultan psikolog di sekolah TK Aisyah 21 Rawamangun. Beliau lulusan S2 Psikologi UI, peminatan psikologi anak. Langsung saja yuk kita berbincang-bincang dengan tamu kita hari ini. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam Bunda Eka. Ya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Selamat datang di PCA Podcast Aisyah. Ini adalah sarana belajar bagi kami untuk memberikan informasi bagi ayah bunda yang ada di rumah. Bu Lydia, hari ini kita akan berbicara tentang membangun percaya diri anak usia dini. Kalau saya perhatikan di dalam kelas begitu, anak-anak ketika membuat lingkaran atau bercakap-cakap dengan gurunya, lalu guru mengajukan pertanyaan, anak-anak antusias untuk menjawab begitu ya, dengan cara tunjuk tangan atau menjawab secara langsung. Nah, tapi ada tapinya nih, ketika Bu Guru menyuruh atau meminta anak untuk berdiri ke depan, kebanyakan anak bingung, Bu. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan gitu ya, kemudian lebih cenderung diam. Nah, perilaku seperti ini apakah itu bisa dikatakan definisi dari anak percaya diri atau bagaimana Bu Lydia? Oke. Jadi sebenarnya memang itu berkaitan dengan kepercayaan diri anak khususnya ya, apalagi memang di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas. Kenapa disebut itu berkaitan dengan kepercayaan diri? Karena kepercayaan diri itu berkaitan dengan keberanian atau keyakinan untuk menampilkan potensi dirinya di hadapan umum, di hadapan orang lain. Lalu kenapa akhirnya pada saat di kelas misal bareng-bareng dia berani namun sendiri jadi tidak berani? Karena kan kalau lagi bareng-bareng itu pusat perhatian itu tidak tertuju hanya padanya. Rame-rame ada teman yang lain jawab bareng-bareng, jadi dia bukanlah menjadi pusat. Tapi ketika sudah maju ke depan, sudah harus sendiri, dia kan akan menjadi pusat perhatian dari teman-temannya, dari gurunya, dan dia harus mengeluarkan potensinya secara mandiri. Nah, itu yang seringkali membuat anak menjadi gugup dan bingung bagaimana mengeluarkan potensinya, karena tadi bisa jadi dia merasa kurang yakin dengan kemampuannya jika sendiri. Makanya itu yang mempengaruhi kepercayaan dirinya di depan umum, khususnya ketika dia sendiri, tidak ada orang-orang yang membantu atau mendampinginya gitu. Oh begitu. Jadi bisa dikatakan itu salah satu dari indikasi anak yang kurang percaya diri begitu ya, karena semuanya fokus ke dianya. Dia tidak percaya diri. Tapi kalau bersama-sama gitu, dia menyebutkan atau menjawab gitu, itu masih banyak terjadi di dalam kelas-kelas tentunya Bu Lydia. Berarti guru harus ekstra lagi nih melatih kepercayaan diri anak tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh Bu Guru gitu ya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar anak itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi? Oke, jadi kan sebenarnya dalam pembelajaran di kelas ya, khususnya untuk kelas preschool atau TK dan TKA, TKB itu kan memang kita masih bagi-bagi kelas atau kelompok itu dalam bidang minatnya masing-masing. Misal ada yang sukanya bergerak mungkin, atau ada yang sukanya pakai visual atau sukanya pakai auditori seperti itu. Nah, minat-minat tersebut bisa menjadi salah satu fasilitas untuk anak lebih pede menampilkan dirinya. Misal kalau dia secara bicara belum berani banyak bicara sendiri, dia beraninya pakai gerak gitu. Boleh dia yang dikasih kesempatan untuk misalnya memimpin teman-temannya di depan kelas, tapi pada aktivitas-aktivitas yang melibatkan gerak. Jadi kan dia nggak perlu ngomong atau nggak perlu mengeluarkan suaranya yang kecil, tapi dia bisa membuat teman-teman ngikutin dia lewat gerak. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu contoh bagaimana
bagaimana kita menciptakan lingkungan yang membuat anak lebih pede, karena kan dia sudah punya minatnya di sana, dia merasa dia mampunya di sana, kita arahkan untuk menunjukkan hal tersebut sehingga harapannya dia lebih berani karena dia merasa yakin bahwa dia bisa. Nah, ketika dia sudah berani menampilkan, guru jangan pernah lupa untuk memberikan apresiasi yang positif, kasih pujian, kasih, kan kalau anak-anak TK tuh kadang suka dikasih bintang gitu ya, atau dikasih hadiah-hadiah kecil yang memang buat mereka hadiah kecil aja sudah sangat membangkitkan rasa senangnya. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu hal yang memunculkan sikap beraninya dia. Jadi harapannya ketika dia ternyata dapat respon baik dari lingkungan, dia jadi lebih berani di hari esoknya gitu. Jadi kesempatan dan apresiasi itu adalah kunci paling utama dalam menumbuhkan percaya diri sehingga anak berani untuk menampilkan potensinya di lingkungan yang lebih beragam. Seperti itu. Baik, jadi kesempatan dan apresiasi ya. Artinya tidak harus kepercayaan diri itu dari kemampuan anak bercerita dalam bentuk verbal, tapi tadi disampaikan dalam bentuk gerakan juga bisa menumbuhkan kepercayaan diri ya. Betul. Ketika teman-teman lain mau mengikuti gerakannya ataupun ketika dia bisa menjadi pemimpin, artinya mengajak teman-teman untuk main ini yuk, ke situ yuk gitu ya, dalam bermain itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Iya, betul. Begitu. Karena jadi kan misalnya untuk anak-anak yang suaranya pelan atau ngomongnya belum lancar, kan untuk bicara itu kan tidak harus verbal. Betul. Iya, bisa malu dan lain sebagainya. Jadi kita tumbuhkan dari hal yang dia minati, hal yang dia suka. Yang penting kita cetuskan dulu nih untuk dia bergerak dan mau melakukan. Nah, itu yang paling penting. Dia nyoba, dia punya pengalaman baik, besok harapannya dia akan lebih berani. Oke, jadi PR juga nih ya buat bunda-bunda guru dari KBTK Aisyah 21 ataupun dari bunda guru lain yang menonton acara ini, bahwa untuk menumbuhkan percaya diri anak tidak hanya kita lihat dari kemampuan anak itu bercerita, bersuara, tapi dari gerak pun bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Nah, itu dari segi guru. Kalau dari segi orang tua begitu, sejauh mana peran orang tua untuk mendukung rasa percaya diri anak tersebut, Bu Lydia? Oke. Nah, peran serta orang tua ini juga sangat penting sekali nih untuk membangun rasa percaya diri. Balik lagi, karena di sekolah itu kan waktu terbatas. Apalagi untuk anak-anak yang masih di bawah usia sekolah resmi gitu. Misalnya kan kalau SD mungkin sudah ada full day dan lain sebagainya. Tapi kalau TK kan memang waktu untuk di sekolah itu terbatas. Jadi memang banyak di rumah, sehingga kesempatan anak untuk banyak mencoba hal-hal baru di rumah serta dengan perannya orang tua akan menjadi modal penting bagi mereka untuk lebih percaya diri. Kasih izinlah anak-anak untuk mencoba hal-hal baru, hal-hal yang beragam, hal-hal yang belum pernah mereka coba, sehingga keberanian dia sudah punya pengalaman kan terhadap kejadian-kejadian atau hal-hal baru tersebut. Jadi dia lebih berani karena itu kuncinya. Tadi pertama pengalaman untuk eksplorasi. Yang kedua adalah apresiasi, dan itu bisa diterapkan baik di lingkungan sekolah apalagi di lingkungan rumah. Jangan kan sudah pasti lingkungan rumah tuh eksplorasinya lebih banyak ya. Mungkin dia bisa dikasih kesempatan untuk main sama temennya yang seusianya, atau misal main sama saudaranya, atau misalnya membantu hal-hal pekerjaan rumah sederhana gitu, atau juga misalnya membantu pekerjaan yang berkaitan dengan dirinya, misalnya beresin kamar atau pakai makan sendiri. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa memfasilitasi anak untuk lebih percaya diri, yang mana ketika dia melakukan hal-hal tersebut kasihlah pujian, kasihlah apresiasi. Jadi tidak serta-merta nih kepercayaan diri itu hanya ditimbulkan oleh hal-hal yang sifatnya kognitif atau belajar, tapi hal-hal yang sifatnya keseharian, sifat baik, perilaku baik, atau kemandirian yang baik, itu pun bisa menumbuhkan rasa percaya diri yang baik pada anak. Baik, sesimpel itu jadinya ya, Bu. Iya. Walaupun hanya mengambilkan minum, merapikan tempat tidur, ternyata di balik itu semua menyimpan rahasia besar bahwa itu bisa membangkitkan rasa percaya diri anak. Baik, Bu Lydia, satu lagi nih pertanyaannya. Kita di dalam sekolah itu biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler, itu kegiatan yang kita lakukan selepas jam pelajaran. Apakah kegiatan itu menjadi salah satu faktor pendukung pengembangan rasa percaya diri anak? Iya, tentu saja. Itu adalah program yang sangat baik yang disediakan sekolah. Karena balik lagi, anak usia dini itu yang paling penting adalah eksplorasi, mencoba berbagai hal. Dengan mengikuti ekstrakurikuler kan pastinya dia akan belajar atau mencoba hal-hal baru di luar yang akademik pastinya. Mungkin kan kalau di sini sendiri ekskulnya apa aja di Bunda? Ada menari, melukis, bahasa Inggris, dan drum band. Nah, kan
kan itu adalah kegiatan yang positif nih di luar khususnya akademik yang sifatnya mungkin untuk mendukung sekolah ke jenjang selanjutnya. Kalau dia menguasai hal-hal tersebut kan dia jadinya ada rasa punya punya keunggulan. Oh, saya ternyata bisa ini dibandingkan mungkin anak yang lainnya, atau misalnya dibandingkan dengan dirinya sebelumnya yang tidak menguasai gitu. Jadi yang paling penting adalah dia punya bekal atau punya potensi yang tadinya dia tidak miliki, jadi dia punya miliki. Nah, jangan lupa juga nih ketika kita berikan apresiasi itu jangan membandingkan. Maksudnya kita memang bisa lihat sih ternyata anak ini punya bidang sini yang lebih unggul, sedangkan misal saudaranya yang lain nggak punya di area sana, ya kita tidak perlu langsung bilang, wah kamu nggak kayak kakak kamu nih bisanya gini-gini. Ya nggak, kita cuma bisa mengamati bahwa oh anaknya minatnya di sini, yang ini di sini. Kita lebih kepada apresiasi progresnya saja, karena kalau membandingkan kan nanti pada akhirnya dia jadinya merasa dirinya tidak selalu penuh gitu karena dibandingkan dengan orang lain. Ada standarnya betul, ya, atau ada pembanding itu betul. ya. Jadi dengan memberikan kebebasan saja, Ya. tidak perlu ada standar targetnya. Betul. Yang penting dia sudah melakukan perubahan, sekecil apapun perbuatan yang baik itu diberi respon seperti itu. Iya, Bu Lydia, betul, ya. betul gitu. Oke, baik. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Lydia. Ya. Bagaimana ya Bunda di rumah? Sudah bisa menarik benang merahnya dari percakapan singkat kita hari ini, bahwa tadi yang Bu Lydia sampaikan, untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak tidak perlu yang sulit-sulit kita berpikirnya. Mulai melakukan hal-hal yang ringan-ringan saja juga bisa dengan memberikan pengalaman anak, dan tentunya ada reward atau apresiasi yang diberikan kepada anak bahwa anak tersebut sudah bisa melakukan perubahan atau sudah bisa melawan rasa takut yang ada di dalam dirinya, begitu. Betul. Bu Lydia. Bu Lydia, terima kasih sudah mampir di PCA podcastnya Aisyah. Mudah-mudahan kapan waktu kita jumpa kembali ya. Siap. Dan ayah bunda sekalian juga diinformasikan bahwa Bu Lydia ini adalah psikolog kami yang memang expert atau yang memang mendalami anak-anak, di mana akan ada Bu Lydia ini kegiatan di sekolah selain melakukan observasi terhadap anak-anak, juga melakukan konsultasi dengan orang tua atau ayah bunda. Oleh sebab itu, kita manfaatkan yuk dengan adanya Bu Lydia di sekolah kita. Mudah-mudahan bisa memberikan perubahan yang terbaik bagi anak-anak kita. Baik ayah bunda sekalian, demikianlah acara kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu, tentunya dengan informasi yang beragam lagi, dengan narasumber yang lebih menarik lagi, yang tak kalah menarik lagi tentunya. Dan sekali lagi terima kasih Bu Lydia yang sudah mau berbagi. Sampai bertemu di lain waktu dengan bersama saya Bunda Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.